Sekarang kita akan belajar tentang desain pattern yang namanya proxy. Jadi proxy ini adalah desain pattern terakhir yang ada di structural design pattern. Oke, jadi proxy ini adalah pattern yang berfungsi sebagai penengah antara consumer dengan kelas yang ingin dikonsumsi. Jadi contohnya seperti credit card. Kalau seseorang bawa credit card tanpa bawa uang cash, itu lebih memudahkan dia ketika pengen beli sesuatu atau mungkin bisa untuk ambil uang. Jadi ibaratnya credit card itu adalah sebuah uang, tapi dia bentuknya adalah digital. Tetapi sama-sama dia punya sifat seperti uang. Nah, itu sama juga terjadi dengan proxy. Jadi kalau kita pakai proxy pattern ini, kita juga bisa, sebelum kita mengakses ke kelas yang kita butuhkan, mungkin karena ada latency atau apa yang menyebabkan kita nggak bisa langsung ngambil data dari kelas tersebut, maka kita bisa ambil data sementaranya dari si proxy ini sebagai penengah. Oke, kita langsung ke contoh aja biar bisa lebih paham. Kali ini kita akan pakai contoh data COVID ya, karena kan sekarang lagi marak COVID nih, lagi pandemi juga. Oke, jadi pertama kita bikin satu interface yang namanya e-COVID. Di sini kita langsung aja get data, metodenya ini isinya promise, karena nanti kita bikin data COVID-nya dari API yang sudah ada. Ini kita kasih confirm ada berapa, terus kemudian yang recovered ada berapa, recover. Terus jumlah kematiannya berapa. Oke, gampang aja seperti ini. Sekarang kita bikin satu kelas yang namanya kelas COVID yang mengimplementasikan e-COVID. Seperti ini constructor dulu, oh ini country. Kita kasih di sini country, isinya string. Di sini kita kasih country-nya, ini string, this country sama dengan country. Terus kemudian di sini kita pakai async get data karena kita akan mengakses API, maka kita butuh asinkronus. Di sini kita kasih const response, isinya any aja. Ini await, terus kita pakai fungsi fetch. Nah, sekarang kita ambil data dari API COVID-nya ini, Mas Odi, Muhammad Mustadi. covid19.madroid. Terus kemudian ini API, ini countries. Country-nya nanti kita kasih Indonesia aja. Ini this.country. Oke, seperti ini. Terus datanya, const data itu ini aja. Ini await response.json. Kemudian kita return, datanya adalah ini confirm, recover, dan dates. Ini data.confirm.value, data.recovered.value, ini data.dates.value. Nah, ini sudah. Sekarang kalau kita coba di sini, jalankan, ini const COVID sama dengan new COVID. Misalkan negaranya Indonesia, ID. Maka kita coba print.log.
Ini covid.getData. Seperti ini. Sekarang kita coba jalankan deno run. Karena kita mengakses API luar, maka kita perlu ini allow.net, terus kemudian filenya seperti ini. Oh, ada salah, ini L-nya harusnya 2. Nah, ketika kita menjalankan file ini, tadi kan ada latency ya, jadi nggak langsung dapat, karena kita harus ngambil API-nya dulu dari luar, terus kemudian kita tampilin di sini. Kalau kita coba lagi, nah, sekarang sudah cepat karena sudah masuk ke case-nya PC ini. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kalau kita pakai yang seperti ini, ketika internet kita lambat, atau misalkan ya internet kita lambat gitu ya, misalkan downloadnya total kilobyte gitu. Jadi karena internet kita lambat, kalau kita mau mengakses ini mungkin bisa, contohnya kalau kita mengakses dunia API ini nanti baru muncul sekitar 10 detik kemudian, misalkan seperti itu. Maka di sini karena klien ini variabel ini dia pengen cepet nih, jadi pengen cepet dapat data dari COVID. Nah, kalau misalkan datanya yang sebelumnya sudah dapat dari API, maka bisa kita case, terus kemudian kita tampilkan di COVID ini. Nah, di sini peran dari proxy akan bermain. Jadi ketika COVID ini ngejalanin API, mengambil API, kalau misalkan datanya sudah ada, maka tampilin data sementaranya. Data sementara itu tadi dihandle sama si proxy. Kalau misalkan datanya masih belum ada, proxy-nya masih kosong, maka mau nggak mau harus ambil data dari sini. Oke, sekarang kita masuk ke file baru solution. Bagaimana cara kita menggunakan proxy untuk menengahi antara consumer ini dengan kelas yang dibutuhkan. Sekarang kita kasih di sini file solution.ts. Di sini kita copy aja dari yang sebelumnya. Kita bikin namespace dulu biar nggak tabrakan. Namespace proxy solution. Terus kita copy aja ini interface iCovid-nya. Taruh sini, terus ini ada let, kita kasih temp data. Jadi anggap aja temporary data ini sebuah database gitu ya. Ini anggap aja sebuah database. Atau variabel juga boleh. Terus kemudian di sini kita copy lagi ini. Jadi yang variabel temp data tadi untuk menampung data proxy, data sementaranya. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bikin satu kelas lagi yang namanya proxy. Di sini kita kasih proxy COVID yang mengimplementasikan interface COVID. Di sini karena sama kita copy aja. Oh bukan, ini kita pakai COVID. Begini, type-nya adalah COVID. Terus kemudian ini kita kasih constructor. COVID-nya adalah COVID. This COVID sama dengan COVID. Begini. Jadi properti COVID ini nanti isinya adalah kelas ini. Oke, setelah itu karena ini implements iCovid, maka kita butuh get data. Kita copy aja async get data ini ke dalam sini. Ini kita hapus. Nah, sekarang ini kita masukin dulu ya. Temp data.
sama dengan data. Jadi kalau nanti kita ngakses ini API coil ini, nanti ketika datanya sudah dapat, nanti tem data ini diisi sama data ini. Jadi ini nanti ada isinya. Oke, sekarang kita masuk ke proxy COVID. Jika temporary datanya masih kosong, misalkan sudah ada, maka tampilkan misalkan didapat dari database gitu. Ini kita kembalikan return, kita copy aja. Seperti ini temp data, ini juga temporary data, ini temporary data. Jadi kalau misalkan kita mengakses proxy kelas ini, kelas proxy, terus kemudian dia dicek dulu. Kalau misalkan temporary datanya sudah diisi sama data COVID, maka tampilkan langsung. Tapi apabila datanya masih kosong, maka kita tampilin di sini didapat dari COVID API. Begini. Terus kemudian kita return this.covid.getData. Nah, seperti ini. Jadi flow-nya adalah, pertama, anggap saja tem datanya ini masih kosong. Terus kemudian kita jalanin proxy COVID ini. Karena di sini getData ini datanya masih kosong, maka nanti dia ambil data dari COVID-nya dari sini. Setelah ini kita panggil, tem datanya keisi, ini di return, selesai. Terus kemudian kita melakukan panggilan lagi ke kelas ini. Maka nanti ketika masuk di sini dia ngecek dulu apakah temporary datanya sudah ada. Kalau misalkan sudah ada, ya udah langsung tampilin aja. Nggak perlu ngambil dari API lagi. Tapi sebenarnya di sini teman-teman juga bisa explore lagi ya, masih bisa dikembangin lagi. Misalkan kalau di sini datanya sudah ada, maka secara background dia ngambil data dari COVID, terus nanti dia memperbarui data yang ada di temporary data. Sebenarnya itu yang lebih make sense. Tapi sekarang kita bikin yang simple aja. Logiknya seperti itu. Sekarang kita coba implementasikan. Jadi pertama ini COVID-1. Jadi yang satu ini masih belum, datanya masih kosong, tem datanya. Sekarang kita isi proxy COVID, ini new COVID ID. Ini ya, diisi dengan ini. Terus kemudian kita print console.log covid1.getData. Ini kita copy, sekarang kita bikin satu lagi yang mana datanya, temporary datanya sudah keisi. Ini sama, ini sama. Oke, sekarang kita jalanin solution. Oh, di sini ada error. Top level modules. Oke, kalau kita hapus di sini bagaimana? Karena ini sebenarnya kalau di Deno itu await-nya bisa di luar. Tanpa asing bisa jalan sebenarnya. Nah, ini nggak bisa karena harus ada asing-nya. Oke, kita jalanin gini aja. Const get. Gini aja, ini asing. Terus kemudian kita bungkus, ini kita taruh ke dalam. Kita kasih await. Kemudian di sini kita jalanin get, gini ya. Get COVID.
Ini get COVID. Oke, sekarang kita jalan lagi. Nah, yang pertama ini anggap aja temporary datanya masih kosong nih, yang temp data. Ini misalkan kosong. Maka dia ketika dipanggil didapat dari COVID API. Karena temp datanya kosong, maka dia ngambil dari API. Terus kemudian dia jalanin proses yang kedua, yang mana isinya sama. Maka karena isinya sama dan sudah ada datanya, maka dia diambil dari database. Masuk ke dalam sini. Terus kemudian datanya sama. Nah, dengan begini, kalau misalkan internet kita lambat, itu kita tetap dapat data yang sama karena ada proxy tadi. Jadi sebenarnya proxy itu bukan data yang sebenarnya, cuman struktur objeknya itu sama dengan kelas yang utama karena mereka punya interface yang sama, seperti itu. Oke, jadi segitu dulu untuk proxy pattern ini. Ke depan kita akan lanjut ke behavioral design pattern. Semoga bermanfaat dan terima kasih.